Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngebacain komentar kalian yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Langsung aja ke TKP, kita udah dapat beberapa komentar. Tapi saya mau ke komentar yang lain dulu teman-teman. Saya mau ke komentar yang ditahan. Otomatis ditahan ya, ini YouTube yang nahan. Dari list Zener berapa volt bosku? Di video cara tepat mengukur dioda Zener IN4148. Ternyata dioda ini bentuknya Zener, tapi sebetulnya dia dioda biasa. Dia dioda 2 ampere dengan maksimal tegangan itu 75 volt. Nggak tahu kenapa kok dikasih bentuk mirip sama dioda Zener, padahal dia itu dioda biasa. Mungkin rating tegangannya kali ya, yang kecil 75 volt, seperti itu buat elis-elis. Kemudian dari Muhammad Sukroni, dan mata solder yang bagus, timah cepat meleleh, dan timah bisa nempel di mata solder, bagus buat nyolder SMT. Ya, itu betul. Kemudian dari Mika Numberi, apa bisa dipasang kembali kabel fleksibel yang 3 itu, salah satunya lepas? Thank you. Kabel fleksibel ini salah satunya lepas, bisa dipasang lagi, tapi praktek masangnya belum bisa saya tunjukin karena barangnya udah nggak ada lagi di bengkel teman-teman. Terus saya juga kalau misalnya barangnya ada nggak punya kapasitas untuk nyolder itu gitu, karena RGB-nya rusak. Kalau disolder pun percuma. Nyoldernya ini sama kayak kita nyolder kabel COF pada panel TV teman-teman. Kemudian dari Koteng, mohon informasi alamat dan nomor HP-nya, saya dari Sulawesi. Ada di deskripsi channel bang. Di deskripsi channel itu lihat aja di tentang saya, nanti di situ ada WhatsApp, ada Instagram, ada sosmed, semuanya ada di situ. Kalau misalnya mau kontak di Instagram, nama dari channel apa, kalau Instagram apa ya? User ya. Nama akunnya adalah @teknisidigital tanpa spasi. Kemudian dari Alex AR04 Lawega, itu pakai berapa volt dan trafo bang? Soalnya mau tak ganti trafo. Kurang lebih pakai 5 volt. Iya, pakai 5 volt. Voltasenya berapa ya? Lupa saya. Antara 12 sampai 24 volt, antara 2 itu. Kamu pilih yang trafo 5 ampere yang ada 12 dan 24 voltnya. Aman itu dipakai. Kemudian dari Pace Mace, kalau diganti ada stoknya kah? Di video shorts jangan perbaiki timer mesin cuci yang rusak. Ada bang, di toko komponen elektronik banyak banget dijual. Kemudian dari Komang Subagia, misal yang utama 6 ampere dan yang di kamar 2 ampere. Kalau konslet di bawah MCB 2 ampere, yang 6 ampere utama trip juga ya. Misal yang utama 6 ampere dan yang di kamar 2 ampere. Kalau korslet di bawah MCB 2 ampere, yang 6 utama trip juga ya. Enggak. Jadi yang ngetrip cuman 2 ampere aja. Kalau kelebihan beban ya. Kalau kelebihan beban di atas 2 ampere itu bakal ngetrip 2 ampernya aja. Tapi kalau misalnya ada korslet di bawah 2 ampere, yang 2 ampere MCB dan 6 ampere MCB itu bakal ngetrip juga karena terjadi korsleting, dua-duanya bakal ngetrip. Tapi kalau misalnya over beban, cuman yang 2 ampere aja nanti yang ngetrip, kayak gitu. Kemudian dari EF Iryadi, bang, kenapa saat dipasang baling-baling kok nggak mau muter ya? Padahal kalau nggak pakai baling-baling muter, harus diapain itu bang? Kenapa saat dipasang baling-baling kok nggak mau muter ya? Padahal kalau nggak pakai baling-baling mau muter. Itu spoolnya udah setengah mati, antara ada yang gosong dan tidak. Kemudian kapasitornya juga udah lemah. Yang pertama yang kamu harus coba ganti adalah kapasitornya. Kapasitornya kamu ganti dengan yang baru. Kalau misalnya masih belum bisa muter, kamu harus ganti spoolnya dengan spool yang baru, karena itu spoolnya udah lemah. Kemudian dari Yadi Andriana, biar nggak bingung pemula. Di video shorts, tone control mono inputnya tetap stereo tapi outputnya 1 alias mono. Ya, seperti itu. Tone control mono itu inputnya kan ada 2, L sama R sama ground. Kemudian outputnya tuh 1 gitu.
Dan 1 itu terserah nanti mau dimasukin kemana, mau dimasukin ke L atau R pada amplifier, seperti itu, bebas. Kalau mau dimasukin langsung ke dua-duanya juga bisa dibagi. Terus ada dari Eka Pratama, Bang, punya saya suaranya kecil sebelah, keprek-keprek itu apa ya Bang? Kalau subwoofernya mah enggak. Di video cara memperbaiki speaker aktif Indextron berdengung part 1, suara prek-prek itu apa ya Bang? Kalau subwoofernya mah enggak. Biasanya ada transistor penguat akhir yang rusak, itu pakai LA apa pakai TDA ya? LA katanya kayaknya. LA itu ganti aja semuanya dengan transistor penguat akhir yang baru atau IC penguat akhir yang baru. Saya lupa itu pakai transistor apa pakai IC di penguat akhirnya. Kemudian dari PNNYTX, formattingnya pakai GPT dan jangan lupa matikan secure boot di BIOS UEFI. Udah Bang, udah dilakuin secure boot EVI itu udah di off kan, kemudian pakai GBT juga tetap nggak mau. Udah dibikin bootable baru tetap nggak mau juga. Kasus itu terjadi di Windows 11 PC All-in-One Asus yang susah banget diinstal ulang, akhirnya di restore aja teman-teman. Kemudian di video tips supaya MCB rumah nggak gampang jeglek dari Iqbal Ikhvan, komentarnya adalah tetap jeglek ya, ada yang tetap jeglek, ada yang enggak, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya korslet, dua-duanya bakal jeglek. Kalau misalnya cuman over beban, cuman yang MCB yang kita buat ini aja yang bakal ngetrip, jadi MCB utama tetap aman. Kemudian dari Elise Juniarti, kalau mau ganti thermal fuse langsung nggak masalah kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalau udah ganti thermal fuse dia hidup lagi, kumpulin duit, jangan lupa untuk beli kipas angin yang baru. Karena setelah diganti thermal fuse itu nggak bakal lama hidupnya, paling lama itu 6 bulan. Meskipun ada yang sampai bertahan 1 tahun. Tapi yang jelas thermal fuse putus itu dikarenakan adanya overheat pada spool gitu. Karena spool yang udah bermasalah lah akhirnya thermal fuse-nya putus. Bukan thermal fuse-nya putus yang menyebabkan spoolnya bermasalah. Gitu teman-teman. Kemudian dari Sri Hartono, caranya ngerakit gimana Om? MCB rumah di video source MCB rumah tetap ngetrip kalau ada korslet meskipun sudah pakai soft start. Cara ngerakitnya ada di channel ini, nanti saya kasih linknya ya supaya kamu tonton. Itu di sesi dari Rohman Audio Miniatur, itu di seri pakai R1K. Di video source tone control mono, inputnya tetap stereo tapi outputnya 1 alias mono. Ya bisa juga di seri pakai 1K, kapan-kapan deh saya bikin ya. Kemudian dari Arafah Comel, Bang, ukuran spoolnya berapa milimeter ya? Di video cara servis speaker Lawega spool putus 6 inci, nggak tahu berapa milimeter tuh, tinggal dikonversikan aja. Yang jelas itu ukurannya 6 inci. Kalau misalnya mau beli spool speaker itu ukurannya inci ya, Arafah Comel. Kalau milimeter nanti malah bingung kita, karena standarnya adalah inci. Kemudian dari Ervan Effendi ding. Dari Ervan Effendi, Bang, mau tanya Bang, resistor di RA809, RA810, RA808 itu nilainya berapa Bang? Soalnya foto di video Abang agak buram, terus penyebab resistor itu terbakar, kenapa ya Bang penyebabnya? Itu di video resistor yang sering rusak di home theater Samsung. Untuk ukuran pastinya saya lupa, resistor SM di RA809, RA810 dan RA808 itu. Penyebab kerusakan pada resistor itu jelas ada karena adanya arus yang berlebihan. Itu terjadi karena MOSFET 18nm80-nya itu short atau putus kayak gitu ya, akhirnya resistor SMD-nya terbakar. Kalaupun resistor SMD itu diganti dengan resistor yang standar yang biasa itu juga bakal kebakar juga karena arusnya besar gitu, akhirnya resistornya terbakar. Kemudian dari Riko Rahmat, sumpah ini teman-teman baca sendiri ya komentar orang yang nggak ada otak kayak gini nih. Ditunggu hasilnya nggak ada, geram. Di video cara memperbaiki setelah mesin pengharum ruangan,
Kemudian dari Bang Jabrix, kalau kabelnya ada 4 yang dikupas yang mana Bang? Yang dikupas kabel steker yang enggak langsung nyambung ke saklar. Jadi kabel steker itu kan ada 2, satu kabel warna coklat dan satu kabel warna biru. Biasanya yang warna coklat itu kan langsung disambungin ke saklar, dan yang biru kan biasanya enggak. Nah yang biru itu yang bakal dikupas dan dijumper. Kemudian dari Fajar Riki, perlu diringkas lagi Gan, itu terlalu panjang, intinya kayak di jumper ya, itu sambung power ke kapasitor. Iya itu betul banget, itu video yang lama, ini video yang lama banget cara cek kondisi spool kipas angin. Dulu masih pakai kamera Kogan, teman-teman, dengan alat yang apa adanya. Ya di jumper. Untuk video yang lebih jelasnya lagi ada di channel ini. Yang baru-baru juga saya ada memperbaiki kipas angin dan cara ngecek spool, cara jumper thermal fuse kayak gitu. Udah saya bikin videonya. Oke, dikit lagi ya teman-teman. Ada beberapa komentar lagi. Dari Dipta Yosi, Bang, punya saya displaynya nyala, saya ukur tegangan baterai terukur 1 volt, tapi otomatisnya nggak bekerja, coba manual juga nggak mau kerja. Itu biasanya apanya ya? Saya coba bongkar, saya cek komponen normal, tapi kok nggak bisa kerja otomatisnya. Itu biasa kenapa ya? Di video cara memperbaiki timer Kitani SPEDI mati total part 2 itu relaynya rusak, ganti aja relay itu dengan yang baru. Kayak gitu ya. Kalau misalnya tetap nggak bisa, berarti ada transistor yang rusak, dan kalau misalnya masih nggak ada lagi, berarti ada chip yang rusak atau kontrol yang rusak di situ, di IC kontrolnya yang rusak, IC timernya yang rusak. Kemudian dari Ria Gear ya, di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDB mati total. Makasih sebelumnya, kipas saya hidup lagi, tapi setengah jam kemudian mati lagi, terus panas di bagian belakang yang habis di jumper. Itu kenapa ya? Mohon bantuannya, terima kasih. Itu terjadi karena ada ini loh, ada bushing yang nggak diganti. Jadi bushing itu sebetulnya harus diganti dua-duanya, depan belakang. Berarti kipas angin punya Ria Gear itu seret karena bushingnya udah rusak. Jadi dia nggak mau muter ya. Kalau di jumper otomatis kan dia kan maksa gitu. Akhirnya dia panas ya, terbakar lama-lama. Kata Mudza pribadi, dinamonya terbakar karena thermal fuse-nya nggak diganti. Ya itu bisa juga. Kalaupun thermal fuse-nya diganti, thermal fuse-nya juga bakal putus. Yang rusak itu spoolnya karena bushingnya nggak diganti. Jadi kalau misalnya mau ganti thermal fuse, bushingnya diganti juga ya. Kemudian dari Joko Susanto, Mas, untuk harga spool 4 inci berapa ya? Di video cara servis speaker Lawega spool putus, harganya berapa ya? Di atas 50 ribuan sih kalau di sini. Kemudian dari Sabenur Pana, di video cara memperbaiki UPS PS600 VA mati total, thanks, sangat bermanfaat. Oke Bang, sama-sama. Satu lagi deh, dari Alga Yolanda, mau nanya bro, kalau tegangan input dan output tegangan VCC nya juga ada, tapi suaranya tetap tidak ada. TV-nya merek LG Slim 21 in dengan memakai IC suara TDA 2797SA, kira-kira apa masalahnya Mas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau tegangan input dan output, tegangan VCC nya juga ada, tapi suaranya tetap nggak ada. Itu yang rusak biasanya bukan IC suara TDA 2797SA itu, tapi IC chroma. Kenapa kok IC chroma? Karena di dalam IC chroma itu ada kontrol untuk audio. Bagian kontrol audio di IC chroma itu rusak. Akhirnya meskipun ada tegangan di VCC, kemudian ada outputnya gitu, ada output suaranya gitu ya. Kita tes, misalnya kita pegang kakinya tuh, nanti kan di speaker tuh ada suara nyut. Kalau ada suara itu, suara seperti ngeground itu berarti IC suaranya tuh masih bagus gitu. IC suaranya nggak perlu diganti, cukup kamu ganti IC chroma dan beres deh, urusan selesai, terus cuan kayak gitu ya teman-teman. Ngomong-ngomong udah 15 menit saya nemenin kalian di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.
yang belum saya jawab bakal saya jawab di video yang berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.